Kita bahas lagi tentang perusahaan uang ya. Perusahaan uang. Jadi Sabtu Bumi ini semua negara menggunakan ID card number elektromagnetik ya. Jadi hitung satu bumi yang menggunakan ID card number otomatik. Kita sih berharap semua negara-negara dunia ini mencakup bumi secara full itu menggunakan ID card number otomatik. Jadi di perusahaan uang itu kita bekerja sama dengan negara-negara di dunia. Ada customer service-nya. Apa fungsi customer service? Dia membantu untuk memecahkan problem masalah. Jadi ibaratnya kalau kita pergi ke rumah sakit ke dokter, bisa Anda sakit apa? Sakit uang. Berarti kan kita mengatasi troubleshooting. Oh, dia masih ibaratnya membutuhkan uang. Nah, kenapa nggak online aja cara mendapatkan uang dengan mudah dan cepat aksesnya secara rinci. Di situ di perusahaan uang itu ada namanya customer service. Customer service itu dia fungsinya untuk menanggulangi keluhan dari calon-calon employer. Siapa calon-calon employer? Yaitu berupa ras manusia dan ras hewan. Dari ras hewan juga ada yang pintar juga lah, bisa bekerja. Contohnya bekerja sebagai artis, bisa berkarya, terus bisa sebagai intel di kepolisian. Itu kan bisa dimasukkan untuk dia sebagai pekerja di perusahaan uang. Di perusahaan uang. Nah, terus udah gitu kita bagaimana itu cara kita untuk bisa bisa berhubungan dengan customernya. Jadi di situ kita bisa online dan cara misalnya ada suatu permasalahan nih. Si A ini sama si B, si C. A ini dia kuliah, B tidak kuliah, cuma SMA. C ini dia dari nenek pensiunan membutuhkan uang. Jadi 3 orang ini, variabel ini A, B, dan C ini dia membutuhkan uang. Tapi yang lebih membutuhkan uang si B, lulusan SMA tapi dia udah berusia misalnya 45 atau enggak apa gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan uang? Di situ kita customernya memberitahu secara rinci bagaimana saya mendapatkan uang dengan misalnya dia klik dengan misalnya bekerja, pekerjaan apa yang cocok untuk keterampilannya di situ. Nah, dari satu kategori untuk keterampilannya dan dari segi pendidikannya, misalnya pendidikannya SMA, di kategori usianya misalnya 45. Dalam batasan norma sekarang mungkin di usia 45 kita tidak menerima karena memiliki batasan. Tapi di perusahaan uang kita memiliki batasannya. Ya di situ. Yang ketiga ada si C. Si C itu udah nenek-nenek ya. Dia membutuhkan uang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Si nenek itu tinggal aja, walaupun saya udah usia tua nih, saya pensiunan dari misalnya dari ilmu keperawatan, saya ingin bekerja lagi nih, sekali-kali aja saya bisa. Situ customer service-nya dia kan memberikan keterangan secara rinci tentang jawaban-jawaban cara mencari uang dengan cara dia online di situ registrasi untuk menjadi employer atau enggak sebagai pekerja di situ, walaupun mungkin hanya beberapa bulan, paruh waktu atau apa tergantung perpanjangan dari kerjanya itu. Jadi memang begitu. Nah, udah gitu jadi di sini kan di era milenium ini kita sama-sama tidak, kalau dari segi ekonomi ya, kita tidak sampai drop banget gitu ya, menjadi miskin banget atau gimana. Karena di era milenium itu tidak ada orang miskin sebenarnya. Tidak ada orang miskin, mereka dari segala usia mampu dan mempunyai uang. Jadi mereka bisa beraktivitas secara normal untuk membiayai kebutuhannya, terutama ketika mereka sakit, mereka datang ke rumah sakit, mereka dapat tanggulangi dengan baik. Nah, di situ juga kita melakukan baik calon-calon employer yang mau bekerja di sana di perusahaan uang itu. Jadi berlakunya layak, baik ras manusia dan ras hewan diperlakukan dengan layak karena mereka punya kapabilitas. Jadi di sana itu tidak membedakan status ya, status misal golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Karena di sini tidak ada nepotisme. Ibaratnya kita diberitahu dengan cara ikan dengan perusahaan uang nih, ada perusahaan uang
kita bisa terhubung lewat online. Di situ ada alamat websitenya juga di era milenium. Setelah itu di perusahaan uang kita sudah tahu nih jalan, jadi kan mudah kita aksesnya ya. Itu untuk menghindari, dan di sini tidak ada yang namanya nepotisme. Kalau di era sekarang nepotisme kan cuma suku-suku tertentu doang yang tahu bagaimana cara mencari uang, sedangkan golongan lain tidak tahu cara mencari uang. Mereka tersiksa dalam kehidupannya di era sekarang. Jadi di era sekarang ini masih mentah banget dengan penuh adat istiadat tradisional yang harus kita edukasi lagi untuk memulai dan mempersiapkan diri ke era milenium. Itu aja.